Buktinya itu biasanya saya kalau mau menghadapi Ramadan dengan teman-teman saya itu suka ngadain apa istilahnya, semacam posingan kalau istilahnya. Karena Rasulullah ketika ada diundang untuk menyolatkan jenazah, tahu bahwa jenazah itu punya hutang, Rasul nggak menyolatin kan dia. Berapapun uang yang kita punya, berapapun harta yang kita miliki, nggak bisa tuh nyuap malaikat Ijrail ya. Atau misalnya tuh saya host jaga walungan, nggak bisa. Gitu. Nggak berlaku. Nggak berlaku. Saya kira bisa. Tadi yang suka main perempuan, begitu ya, ganti, coba fokus, tatap masa depan, ya halalkan atau tinggalkan. Wah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Kembali lagi bersama kami dalam program Ngawening Rasa bersama Jaga Walungan Media. Ketika dunia mau berantakan, mari kita ngawening rasa. Ya baik, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menjadikan diri ini sebagai wasilah, menjadikan diri ini sebagai perantara untuk bagaimana kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam momentum ini yang sebentar lagi kita akan menyongsong dengan hadirnya bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan, yakni bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan taat, sehat, yang insyaallah akan menjadi kita untuk bisa lebih baik dari sebelumnya, menjadikan kita pribadi yang bisa menjadikan abdan syakuro, ya, hamba yang penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Dan tentunya dalam momentum Ramadan tahun ini, mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan diri ini sebagai tameng, ya, antivirus, ya, dari semua gelisah, dari semua resah, dari semua galau yang terjadi dalam hati ini. Mudah-mudahan Allah hilangkan semua galau dan keresahan itu dan digantinya dengan kebahagiaan. Baik, alhamdulillah saat ini dalam momentum Ngawening Rasa kita sudah kedatangan Ustadz Rafiq, Masya Allah. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ketika sudah lihat Ustadz Rafiq itu rasanya adem, jadi pengen minum ya. Bukan karena hujan ya. Gitu. Ya. Pengen minum gitu ya. Karena pengen minum. Apalagi minumnya minum dari Telaga Kausar. Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Cita-cita kita bersama. Oh iya benar. Makanya kalau kita pengen minum dari Telaga Kausar, wayahna. Iya. Bulan Ramadan harus puasa. Iya betul. Itu harus jaminannya. Menjaga minum dulu ya. Iya, menjaga minum di siang hari ya. Kalau malam boleh kan? Boleh. Sad, ya baik Sad. Ini luar biasa nih episode yang paling spesial nih untuk menyambut kedatangan hadirnya bulan Ramadan tahun ini. Ini Masya Allah masih banyak sekali rasa yang masih mengganjal Sad. Karena sejatinya kan kita ini harus berbahagia ya Ustaz. Betul. Harus berbahagia ketika mendengar sebentar lagi akan masuk Ramadan. Nah, kebahagiaan itu kan harus kita bangun Ustaz. Harus kita didik nih ya, keimanan kita. Nah, itu barangkali dari Ustaz kiat-kiat untuk membentuk dan mendidik iman kita ini dalam mempersiapkan Ramadan seperti apa, gimana Ustaz? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu
Wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih Gus Wildan yang telah membuka dengan prolog yang sangat luar biasa, di mana jika ada masalah marilah ngawening rasa, gitu ya, Masya Allah. Iya, berawal dari sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu pasti ada maksud dan tujuannya, dan pasti segala sesuatunya itu baik untuk kita, gitu ya. Salah satunya adalah dengan kehadiran nanti bulan suci Ramadan, yang wanginya, yang harumnya, alhamdulillah sudah mulai kita rasakan. Biasanya tanda-tandanya sudah mulai nampak, gitu ya. Ya. Banyak tanda-tanda kehadiran bulan Ramadan itu nampak. Yang visual, misal contohnya adalah di media mainstream atau media lainnya, gitu ya, sudah mulai banyak iklan-iklan sirup, gitu ya. Iya, benar. Mulai banyak iklan sarung, gitu ya, iklan baju koko, begitu ya. Itu biasanya sudah mulai dekat dengan bulan suci Ramadan, tuh Gus ya. Iya. Kemudian yang kedua, dari visual juga banyak yang tadinya tidak mencirikan Islami, sekarang dari sisi tampilannya lebih Islami, gitu ya. Biasanya itu sudah mulai harum-harum Ramadan sudah nampak, dan itu sah-sah saja, tidak ada salahnya, begitu ya. Dan memang itu adalah magnet tersendiri dari bulan suci Ramadan, gitu ya. Kemudian yang kedua, betul tadi ya disampaikan bahwa jikalau ingin meminum air dari Talaga Kausar, paling tidak kita harus bersabar sedikit, gitu ya, dari fajar sampai maghrib. Selama bulan suci Ramadan itu harus tahan minum, gitu ya. Bukan hanya minum air putih, tapi minum yang lainnya, gitu ya. Itu harus kita tahan sehingga nanti ketika ketika kita di bulan Ramadan full saumnya, menjaga segala sesuatunya dengan baik, insya Allah Allah siapkan tempat di mana kita bisa meminum air di Talaga Kausar nanti. Amin. Dan alhamdulillah. Insya Allah kita bersama. Tadi kalau ditanya bagaimana sih tips selama kita di bulan sebelum Ramadan itu, gitu ya. Nah, alhamdulillah kita memang Allah takdirkan masih bernafas, ya masih hidup, masih menikmati kesegaran, keindahan, begitu ya, dunia ini. Dan tidak kita sangka, alhamdulillah Allah takdirkan usia kita sekarang sampai di bulan Sya'ban, yang sebentar lagi itu akan menuju bulan suci Ramadan. Ya, betul. Gitu ya. Gus Wildan, ini adalah merupakan sebuah nikmat dan anugerah dari Allah, di mana kita bisa merasakan bulan Sya'ban yang sebentar lagi kalau hitungan hari itu akan mendekati bulan suci Ramadan. Ya. Tentu tips yang pertama adalah kita harus senang, kita harus bahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man soma au man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, barang siapa yang dengan keimanan, keikhlasan, kesabaran, penuh sukacita berdiri menyambut kehadiran kedatangan bulan suci Ramadan, kata Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah ya. Jadi tips yang pertama untuk para pemirsa, netizen, dan semua yang hadir menyaksikan tayangan ini, begitu ya, di Jaga Walungan Media dalam program Ngawoning Rasa ini, satu tipsnya adalah kita harus bahagia menyambut Ramadan, begitu ya. Harus senang, harus sukacita, karena sebagian justru dengan adanya bulan suci Ramadan tuh beban. Sebenarnya ada nih yang orang-orang di mana dengan kehadiran bulan Ramadan tuh malah sebel, malah terbebani. Wah, saya dengan kehadiran bulan Ramadan saya jadi nggak bisa makan nih. Saya nggak bisa minum nih, gitu. Gimana nih? Merasa gitu dirinya serba terbatas, gitu ya. Padahal
tetap di bulan Ramadan tuh bukan berhenti makan dan minum ya, tapi ada waktu-waktu tertentu. Hanya memindahkan Waktu saja begitu ya. Jadi bagi orang-orang yang seperti itu tidak bergembira dengan kehadiran bulan Ramadan, ini sangat disayangkan. Sebenarnya karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan terbukanya lebar-lebar pintu surga, bahkan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan-setan dibelenggu, pahala nilai ibadah dilipat gandakan. Masya Allah. Jadi harusnya kita sangat bahagia ya dengan kehadiran bulan Ramadan ini. Begitu. Itu tips yang pertama. Tips yang pertama ya, Ustaz. Iya. Nah itu untuk mencapai kebahagiaan itu kan kadang orang-orang belum sepenuhnya merasakan kebahagiaan yang total ya. Iya, betul. Karena memang masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang loh kok asa cepet waktu teh. Iya. Kadang gitu kan. Betul ya. Aduh, udah mau Ramadan lagi nih. Ramadan lagi gitu ya. Jadi gimana nih nanti nanti? Apalagi ya orang-orang yang mungkin dengan kesibukannya di hari-hari seperti biasa itu kan kadang bagaimana nih caranya ya, caranya gitu kan untuk nanti bisa menyesuaikan dengan Ramadan itu kan cukup sulit untuk membiasakan. Betul ya. Jadi memang bagaimana kita menyiapkan diri ya untuk bulan suci Ramadan ini. Satu, mumpung masih jauh ke Ramadan, ada beberapa waktu kita optimalkan ibadah. Jadi latihan dulu nih. Jadi jangan ngelihat atlet bulu tangkis gitu ya. Ketika main bagus, jangan melihat atlet sepak bola ketika main bagus. Lihat perjuangan ketika latihannya. Gitu ya. Ketika proses latihannya, mereka mengeluarkan segenap kemampuan sehingga ketika tampil itu menjadikannya optimal. Kemenangan sudah di tangan. Begitu. Jadi yang menyesuaikan tuh latihannya. Latihannya. Yang menentukan hasil itu ada prosesnya. Prosesnya. Mumpung masih di bulan Syaban, kita training dulu nih latihan puasa sunnah, begitu ya. Latihan tilawah, gitu ya. Latihan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, udah tinggal melaksanakan. Gitu. Bentar, itu siapa ya? Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu nih. Ada sehat nih. Tadi saya lewat kebetulan kan saya kan sekarang nganggur ya. Iya. Acara saya di sebelah itu libur dulu. Jadi saya dengar ada bahas-bahas soal Ramadan menarik nih. Jadi barangkali boleh gabung. Ayo. Ayo silahkan. Kebetulan saya kursinya udah disiapin. Oh, udah disiapkan. Boleh. Terbongkar jelas. Bagi sedikit. Baik. Kayaknya seru Ustaz tadi lagi bahas-bahas soal Ramadan nih. Iya, seru sekali ini. Karena saya juga ya walaupun gini-gini ya saya itu ketika akan menghadapi bulan Ramadan itu benar-benar menguatkan diri niat ingin bersungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan Ustaz. Iya. Buktinya itu biasanya saya kalau mau menghadapi Ramadan dengan teman-teman saya itu suka ngadain apa istilahnya semacam closingan kalau istilahnya. Waduh, istilah apa ini? Closingan. Wah, boleh diceritakan ya, closingan itu apa ya? Jadi saking kita ingin khusyuknya di bulan Ramadan, tidak ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang katakanlah di luar dari agama, jauh dari agama. Jadi kita habiskan di hari-hari terakhir bulan Sa'ban itu kita habiskan untuk closingan, Ustaz. Dengan apa tuh kegiatannya? Contoh yang ini kan sukanya minum, tapi minum air mineral, air zam-zam. Bukan. Air setan yang diminum. Gitu. Itu yang dirantai gitu, yang rencengan itu. Pokoknya setan. Ada tanduknya pokoknya. Ada tanduknya. Kalau yang ini sukanya ke lawan jenis. Yang ini mah apa tuh? Lawan jenis tapi PDKT. Itulah gitu. Nah, kalau yang ini beda lagi, Ustaz. Beda lagi. Ini mah sukanya ngomongin pemerintah. Gibah tentang pemerintah. Tepi jurang ya. Tepi jurang. Nah, saya atau kan sudah di dalam jurang. Saya mah kan polos ya, suka diajak-ajak gitu, diajak sama ini ya ikut aja lah. Ikut aja untuk menghusukan saya di bulan Ramadan, makanya saya puas-puasin tuh di akhir bulan Sa'ban itu saya puas-puasin untuk melakukan hal-hal yang jauh dari agama gitu supaya bulan puasanya itu
swareg gitu. Tinggal fokus ibadahnya gitu. Jisa itu sangat berbahagia menghadapi Ramadan. Ya, dengan cara closingan. Closingan Ustaz. Bentar ini belum kenalan kayaknya. Oh iya. Nanya ini siapa? Baik. Bercahaya banget. Wah, Ya mungkin efek lighting. efek lighting. Mungkin kalau belum kenal rekan saya KDM. Kang Deja sebentar. Majalengka. Kita bisa kedatangan KDM lah. Baik, luar biasa. Iya, Gus Wildan. Gimana, Ustaz? Dan KDM ya. KDM. Kang Deja Majalengka ya. Duh, saya kaget kirain ada Iya. Bapak Aing. Iya, ini Ternyata ini mau Bapak Batur. Suatu kebanggaan. Bapak Aing ya. Iya, yang pertama terima kasih silaturahimnya di tengah-tengah kita asyik lagi ngobrol gitu ya, kedatangan tamu karena kata Rasulullah tamu itu ketika kita terima dengan baik mendatangkan tamu itu membawa seabrek pahala. Seabrek pahala. Wah. Dan ketika pulang dosa-dosa kita itu ditiadakan dengan pulangnya tamu tersebut gitu ya, bukan dibawa tamu itu dosa. Bukan ya? Tambah banyak tuh. Iya. Mengakui. Jadi akhirnya kita harus bahagia dengan kedatangan tamu, ya gitu ya, alhamdulillah. Yang kedua, terima kasih di tengah kita asik ngobrol, ternyata ada yang mendengarkan, gitu ya, mengenai kedatangan bulan Ramadan, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Tadi ada yang saya garis bawahi, ya, Kang Deja itu 2 KDM ini ya tadi ya. Yang pertama bahasanya kok kenal Syakban gitu. Oh, iya. Kenal Ramadan, jangan-jangan alumni pesantren ya? Enggak juga. Iya. Saya nonton di TikTok. Oh ini santri medsos. Santri medsos. Ya. Al TikTok ya. Iya, baik. Kemudian yang kedua itu ada istilah baru yang saya baru dengar nih. Bahasanya adalah closingan. Closingan. Saya kira closingan itu tadi kalau bahasa kita training. Training di awal, latihan tilawah, latihan puasa sunnah, latihan sedekah sehingga ketika Ramadan makin kuat. Ternyata ini closingannya beda nih Gus ya. Kaget. Tadi yang pertama katanya minum air setan. Setan. Jadi saya ingat sebuah lagu ya dari Jawa tuh, Oplosan. Oplosan. Oh iya ya benar. Bukan saya ini ya pelaku ya, tapi liriknya itu bagus sebenarnya. Lagu Oplosan itu liriknya adalah menghindari minum gitu ya, air setan. Tadinya mau nanya, kok tahu ya? Udah saya klarifikasi di awal ya. Langsung gitu ya. Kok usah tahu gitu. Terus yang kedua gitu ya, tadi yang di tengah gitu ya, temennya juga ternyata lebih senang begitu ya. Iya, bermain-main dengan lawan Bermain-main jenis. dengan perempuan. Tapi itu normal kan? Normal. Tapi tadi kayaknya konotasinya negatif juga kayaknya. Iya. Terus yang ketiga Ini yang suka gibah. ngomongin pemerintah gibah. Gibah terus. Masya Allah. Baik, izin barangkali share berbagi bahwa yang disebut istilah closingannya bagus, tapi kalau maknanya adalah makna closingan adalah menutup rangkaian bulan sebelum bulan Ramadan itu dengan maksiat, aduh kayaknya salah kaprah. Karena perlu diluruskan yang namanya umur itu nggak ada yang tahu. Ada jaya. Jadi ketika kita melakukan tadi closingan, bagaimana jika Allah tutup usia kita di situ? Iya, benar. Karena fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah menakdirkan saat itu nggak bisa dinanti-nanti. Berapapun uang yang kita punya, berapapun harta yang kita miliki, nggak bisa tuh nyuap malaikat Ijrail ya. Atau misalnya tuh saya host jaga walungan, nggak bisa. Gitu. Nggak berlaku. Nggak berlaku. Nggak berlaku. Saya kira bisa. Apalagi kameramen. Hostnya aja nggak bisa. Hostnya aja nggak bisa. Jadi yang pertama yang kita harus pahami bahwa kita punya kadar atau masa usia ketika hidup di dunia, sehingga jangan sampai ketika kita closingan justru Allah cabut dan kita berada pada posisi zona su'ul khotimah atau akhir yang tidak baik. Jadi kita perlu geser makna closingannya bukan maksiat tapi tobat maksiat. Taubat maksiat. Ya, tobat maksiat. Jadi bergeser dari yang tadinya melakukan tapi bergeser ditinggalkan gitu ya.
Tadi yang suka main perempuan begitu ya, ganti, coba fokus, tatap masa depan, ya halalkan atau tinggalkan. Wah. Begitu. Ini Kelas. apa namanya, harus digaris bawahi dengan kode yang sangat keras gitu ya itu. Yang sering meminum-minum air setan begitu ya, cobalah merenung apakah nanti ketika minum itu usia kita masih ada atau tidak gitu ya. Sehingga tadi lebih baik kita pindahkan dari maksiat ke tobat maksiat. Jadi closingannya diganti, latihan ngaji begitu ya, latihan puasa begitu ya, sunnah. Karena di bulan Sya'ban ini tidak ada di antara bulan-bulan hijriyah yang lain, kata Rasulullah, di mana Rasulullah itu selama hidupnya puasa lebih banyak melebihi atau mendekati Ramadan. Jadi Rasulullah itu di bulan Sya'ban itu banyak puasa tuh. Banyak puasa, sehingga itu disebut dengan para ulama menafsirkannya adalah training atau latihan menjelang Ramadan. Jadi KDM nih, Kang Deja Majalengka nih, Kang Deja dan kawan-kawannya segeralah bertobat ya. gitu Berarti ya. nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena kan kata-kata teman saya yang ini nih, Ya. kan innamal amalu binniat. Waduh, katanya. betul ya. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Jadi kita closingan itu niatnya supaya husu di bulan Husu di Ramadan. bulan Ramadan. Tetap gak boleh itu teh. Iya. Begini ya. Kayaknya kita perlu ada pembahasan niat juga salah lagi nih, bab niat gitu. Iya. Karena kalau hadis itu ada asbabul wurud namanya. Sebab dilontarkannya atau disampaikannya hadis. Kalau Al-Qur'an kan nuzulul Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran, atau mohon maaf asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa ketika hadis niat itu kita semua optimal menafsirkannya, mendefinisikannya, itu ternyata itu ketika Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata Rasulullah, ketika hijrah itu tergantung niatnya. Karena ada yang niatnya itu adalah niat karena harta saat itu. Atau ada juga di antara para sahabat yang hijrah itu karena perempuan yang ingin dinikahinya. Oh, ada juga. Ada. Jadi ketika siapa tahu ketika di Mekah mah belangsak, hidupnya miskin, ketika di Madinah mah lebih baik. Gitu penghidupannya, bisnisnya gitu ya, kekayaannya. Ada juga, perempuan yang ingin saya nikahi ikut hijrah, saya juga pengen hijrah, gitu ya. Nah, dan itu tidak disalahkan oleh Rasulullah, tergantung niatnya. Tapi kata Rasulullah, ila ma hajara ilaih, niat itu sesuai dengan apa yang dia niatkan, begitu ya. Jadi hadis niat itu, innamal a'malu binniyat itu ketika hijrah, bukan ketika peristiwa kita menyiapkan diri menjelang Ramadan. Jadi niatnya harus betul-betul ikhlas karena Allah. Tadi sudah dibahas di awal bahwa barang siapa yang berbahagia, tentu dalam hal ini imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisaban, dengan penuh kesabaran, keikhlasan gitu ya, menyambut Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, Kang Deja. Begitu, bismillah. Ya. Termasuk yang mungkin gini ya, Ustaz. Ya. Kan kadang ada ya beberapa orang gitu kan yang bulan Ramadan tahun kemarin masih punya utang puasa gitu. Betul. Mungkin harus diselesaikan juga kan? Iya, betul. Saya teringat kemarin itu ada teman saya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika ada perwakilan dari keluarga menyampaikan barangkali katanya si mayat ini punya utang piutang, mohon ada keluarga yang siap untuk melunasinya. Karena Rasulullah ketika ada diundang untuk menyolatkan jenazah, tahu bahwa jenazah itu punya hutang, Rasul nggak menyolatin, Kang Deja. Oh, itu tuh. Begitu sangat hati-hatinya Rasulullah terhadap hutang, dan ini adalah edukasi untuk umatnya untuk menjauhi hutang. Oleh karena itu Rasulullah nggak mau. Ada ketika sahabat menjamin bahkan patungan untuk melunasi hutang si mayit itu, Rasulullah baru mau menyolatinya. Termasuk mohon maaf hutang puasa
Ramadan yang sebelumnya. Ya. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, saya nggak tahu berapa hutang saya Ramadan. Kan kalau kita terbiasa misalnya tuh Ramadannya penuh, kemudian ada hutang 1-2 kan terhitung. Gampang, tinggal kita puasa lagi. Saya ini kehidupannya penuh dengan maksiat. Saya tidak membicarakan Kang Deji. Ini teman saya di yang lain. Teman ya. Itu bagaimana caranya? Kata Rasulullah, niatkan setiap kita puasa sunnah, ganti niatnya untuk mengkodok puasa yang sebelumnya. Dan ada yang spesial nih di bulan Sya'ban. Ketika kita niat kodok puasa di bulan Sya'ban, ada 3 hal paling tidak yang didapatkan. Puasa kodoknya dapat pahala. Kalau dilaksanakan di hari Senin atau Kamis, puasa Senin Kamisnya juga dapat pahalanya. Yang ketiga, ketika diniatkan untuk niat mengkodok puasa, hutangnya dilunasi, di situ juga ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gus Wildan, iya, pahalanya dapat, pahala sunnahnya, pahala wajibnya dapat, pahala menyambut Ramadannya juga dapat. Jadi mumpung masih ada waktu, betul tadi, lunasi hutang puasa di waktu-waktu yang sebelumnya. Betul ya, karena hutang itu sampai kita mati, meninggal dunia, akan terus nanti ditagih sampai nanti di yaumil akhirnya. Kalau gak keburu gimana, Ustaz? Saking lupanya gitu. Iya. Dan keburu meninggal gitu ya. Keburu Ramadan. Oh, keburu Ramadan gitu ya. 2 tahun yang lalu ibaratnya. Ya, ibaratnya, dan kita tidak saking banyaknya kita tidak tahu ya hutangnya berapa. Nah, ada solusi-solusi dari para ulama kita gitu. Yang pertama adalah kita membayar fidyah. Karena hutang itu bagi orang-orang tertentu, ibu hamil, kemudian yang hamilnya sangat berat kehamilannya gitu ya, penuh dengan resiko. Kemudian yang kedua, ketika dia dalam perjalanan yang sangat jauh gitu ya, kemudian dia sakit, yang sakitnya sangat keras sehingga ketika dia berpuasa menyebabkan dia semakin parah sakitnya, itu bisa diganti dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu adalah mengganti puasa dengan memberi makan seporsi makan yang dia beri kepada orang yang diberikannya. Contoh kalau di Majalengka, berdasarkan rapat Basnas tahun ini, kebetulan saya mengikuti begitu ya dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka, itu menyatakan bahwa 1 porsinya orang Majalengka makan itu paling minimum ditarik itu setelah dihitung itu Rp10.000. Rp10.000. Jadi Rp10.000 kan kayaknya bisa ya kita belikan, boleh mentahan, boleh yang sudah jadi makanannya. Kita berikan dengan cara berarti fidyah. Kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Dengan diniatkan mengqadha puasa yang sebelumnya. Jadi diganti. Tapi begitu. Untuk yang batalnya dengan sebab-sebab tertentu ya tadi. Ya, betul. Kalau misalkan orang yang pekerja gitu kan. Ya. Kadang kan kuli pasar punten ya, karena betul. Memang tidak semua kuli itu ya seperti itu juga kan. Ya. Kadang ada yang memang karena kebutuhan akhirnya ninggalin puasanya. Ninggalin puasa. Padahal kan bulan-bulan lainnya kan tetap jadi bekerja seperti itu. Gimana Ustaz? Gitu. Baik, luar biasa ya. Jadi saya teringat ini Kang Deja, Gus Wildan, sosok ayah saya almarhum gitu ya. Allah yarham, Allah firlahu. Jadi ayah saya itu ketika masih hidup di usia masih produktifnya, Allah takdirkan beliau itu menjadi seorang petani dan kuli bangunan. Agak mirip lah ya dengan kuli di pasar misalnya gitu ya. Betapa beratnya pekerjaannya gitu ya. Karena dia itu bukan mandornya, bukan tukang intinya, tapi kalau bahasa kita paladen begitu ya, tukang-tukang yang pada umumnya begitu ya. Sehingga pekerjaannya begitu keras dan begitu tinggi bebannya gitu. Namun saya melihat beliau itu ketika mau berangkat kerja, ketika bulan Ramadan itu tetap itu membawa bekal. Dia siapkan sarung, dia siapkan baju koko yang bersih gitu ya. Dan sebelum subuh itu tetap sahur. Tetap sahur.
Ketika sudah sholat subuh dan lain sebagainya gitu ya, dia berangkat. Dan saya penasaran saat itu, usia saya masih SMP. Saat itu saya masih ingat, saya ikuti ke tempat kerjanya. Kebetulan tempat kerjanya dekat, saya lihat ternyata Gus Wildan, Kang Deja, dia tetap berpuasa. Masya Allah. Ayah saya itu tetap berpuasa. Dan ketika waktu sholat, izin kepada mandornya, izin kepada atasannya untuk melaksanakan sholat. Dia ganti pakaian kotornya dengan pakaian yang dia siapkan tadi. Ketika pulang saya tanya, saya manggilnya Abah. Abah kenapa nggak batalin aja puasanya? Kan lagi sedang bekerja berat begitu ya. Apa kata ayah saya? Usia tidak ada yang tahu. Yang kedua, jikalau kita mampu, kenapa tidak kita laksanakan? Bukankah Allah tidak menyiapkan beban itu, melainkan kita siap memikulnya? Masya Allah, di situ saya sangat luar biasa, pembelajaran yang sangat luar biasa. Namun pada pelaksanaannya kan tidak semua bisa gitu ya. Ada tetap yang ketika bekerja dia akhirnya berbuka, dan itu tidak tidak dilarang, boleh-boleh saja. Nah, bagaimana? Kan tidak ada di dalil tadi ya. Orang yang sakit, orang yang tua renta, orang yang hamil gitu ya. Tidak di antara itu. Nah, itu disebut dengan Allah berikan rukhsah atau keringanan. Ya. Boleh diganti dan bagusnya dengan puasa. Karena dia kan punya fisik yang kuat gitu ya. Tapi kalaupun tidak bisa, ya para ulama menyepakati bahwa tetap boleh diganti dengan fidyah. Yang tadi. Begitu Kang Deja, Gus Wildan. Ya berarti termasuk ya, kan pekerja-pekerja berat tuh kayak supir gitu. Betul. Kameramen berat. Berat ya. Kayaknya beratnya bagi mereka dalam posisi ini ya, lu gimana nih? Harus fokus gitu ya. Nggak kerasa pas itu ujung-ujung nyedot minuman gitu. Itu beng-beng habis 2 ya. Beng-beng habis 2, kayaknya itu perlu kita ini lagi ya, bedah lagi. Ya. Ini cukup benar-benar ya harus kita perhatikan ya sedetail mungkin ya. Ya. Karena memang ini Kang Deja juga kayaknya masih banyak pertanyaan-pertanyaan mengganjal nih. Ya. Ya. Ini sebetulnya pertanyaan titipan dari teman-teman. Titipan. Semenjak kapan jadi just tip? Kayaknya punya ini baru ya, pekerjaan baru. Benar. Iya ya. Jadi kurir ya. Ya. Kurir yang mengantarkan pertanyaan. Iya betul. Baik. Jadi untuk menyikapi ya Sad. Ya. Karena memang fikih tadi untuk membahas beberapa hukum itu memang harus benar-benar ada sumbernya ya. Betul. Ya, dan memang kebijaksanaan dari hukum itu ya Allah menetapkan itu tidak ya serta-merta tanpa solusi gitu kan. Pasti ada solusinya gitu kan. Nah, makanya saya pertanyakan tadi ya ini mungkin bisa diserap juga untuk orang-orang atau netizen-netizen yang mendengarkan karena memang Ramadan itu ini suatu kesempatan yang luar biasa ya. Betul sekali. Kesempatan yang tidak ada duanya gitu kan. Makanya harus disiapkan nih, mungkin yang Ramadan tahun kemarin masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan ya. Nanti bersama Ustadz nih kita akan bahas ya, akan kita kembangkan lagi. Jadi silakan nanti yang akan bertanya ya bisa tulis di bawah ini ya, di kolom komentar. Boleh ya. Titip ke saya juga boleh. Oh iya, ada kurir pertanyaan. Nomornya di bawah ini juga ya. Boleh ya. Jadi Sad, ini dalam momentum ini satu lagi nih Sad yang mau saya tanyakan. Dalam menyikapi ya, ini kan ketika menjelang malam-malam pertama nih, ya itu ada istilah munggah Sad. Iya. Ya, ini kadang kan ekonomi saat ini ya. Iya. Masyarakat ini lagi diuji benar-benar. Apalagi sekarang musibah di mana-mana ya.
Mungkin kita juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga-keluarga kita yang mungkin ada di Cisarua, yang di Bandung Barat dan di yang mana lagi yang terkena musibah. Mudah-mudahan Allah ampuni ya. Allah berikan kebahagiaan di alam barzahnya. Nah, tentunya untuk mempersiapkan itu semua kan. Tadi unggahan lah, mungkin tadi yang closingan lah. itu memang dua hal yang mirip-mirip ya. Kan closingan itu terakhiran kan? Iya, betul, terakhiran. Bentar lagi puasa nih, terakhiran. Kan beda-beda ya terakhiran tuh, ada yang ngebedahkeun balong, unggahan. Sugan aya lele meureun gitu gitu. Ada yang misalkan liliwatan gitu. Itu kan memang harus disiapkan juga kan? Ya. Baik. Kadang untuk menghargai beberapa dari kita yang mungkin pada saat momentum malam pertama ini masih dalam serba kekurangan gitu. Nah, itu perlu atau tidak yang namanya munggahan tuh? Baik, Gus Wildan, terima kasih ya, sangat luar biasa. Ini terjadi fenomena ini di masyarakat kita ya, terutama yang tempat kita tinggal, Kota Majalengka dan sekitarnya, gitu ya. Jadi mungkin ini adalah mendefinisikan dari sebuah hadis Rasulullah, man farroha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Jadi barang siapa yang bahagia menyambut Ramadan, begitu ya, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Baru bahagia doang tuh, gitu ya. Akhirnya mereka itu tuh mendefinisikannya macam-macam, gitu ya. Ada yang ngecat rumah, gitu, bersih-bersih, gitu. Ini mau masuk bulan Ramadan nih, gitu ya. Oh, bersih-bersih. Bahkan kalau zaman dulu ya, pasang cempor di tiap gang dan lain sebagainya. Sekarang ada lampu-lampu hias gitu dan sebagainya. Bahagia menyambut Ramadan. Salah satunya adalah munggahan, gitu ya. Munggahan tuh ada yang masak-masak gitu ya, bagi makanan gitu dan lain sebagainya. Sehingga optimalisasinya adalah mereka dalam kondisi apapun dengan sekuat tenaga pengen gitu ya, berbahagia menyambut Ramadan dengan bersedekah, dengan berbagi dan lain sebagainya. Itu tidak dilarang, tapi juga kita perlu mawas diri ya. Perlu juga raksa diri kita gitu ya. Apakah kita mampu atau tidak. Dan kata Rasulullah dan Allah juga menegaskan tidak boleh kita memaksakan kehendak kita kalau tidak mampu, begitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah berbahagia menyambut Ramadan itu bukan dengan memaksakan diri, tapi dengan bagaimana kita berlatih. Karena Ramadan itu kan syahrul Quran. Berarti kan bulannya Al-Quran. Apa yang kita lakukan? Ya tilawah, murojaah, ngaji, tadarus, begitu ya. Di bulan Ramadan banyak tuh pahala dilipat gandakan, ibadah, sedekah, gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kan tidak memaksakan diri. Jadi bagi masyarakat yang melihat tayangan Jaga Walungan Media di Wangawan Ngerasa ini, begitu ya, silahkan munggahan, tapi kembali lagi sesuai dengan kemampuan, gitu ya. Jangan memaksakan diri. Namun juga kami dan para ulama juga tidak melarang itu, bahkan menganjurkan untuk bersedekah. Tapi sedekah itu kan tidak mesti dengan materi yang sangat besar. Senyum. Iya, wah, masya Allah. Anak pesantren kata saya juga. Bisa jadi pas sekolahnya ikut pesantren kilat, pesantren kilat, gitu ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Masya Allah. Senyumanmu kepada saudaramu itu sedekah. Tapi ke saudara ya, ini mau kemana-mana. Senyum-senyum sendiri. Jadi saya teringat ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda ini setiap ngomong senyum, setiap ketemu sahabat-sahabat senyum, setiap ketemu siapa senyum. Saking senangnya senyum, istrinya yang di rumah agak khawatir. Lalu bukan, justru agak khawatirnya itu begini, Kang Deja. Ketika pulang ke rumah, dia izin kepada suaminya, mencek urang mah, merenya aa kunaon aa teh ka mana mah teh beut seuri wae. Bawa-bawa aa teh. Nah, saurna teh kurang sasendok gitu. Allah. ODGJ gitu ya. Mendengar pertanyaan itu dari istrinya, Abu Darda senyum. Senyum lagi. Iya, namanya sering senyum gitu.
Lalu dia mengatakan bahwa saya ini, kata Abu Darda, terinspirasi oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini pribadi yang sangat anggun, pribadi yang sangat luar biasa. Dia tegas, tapi di dalam ketegasannya menyimpan banyak keramah tamahan. Salah satunya adalah dengan tersenyum, gitu ya. Sehingga istrinya, oh iya, kalau udah dibilangnya bahwa ini bersumber dan sanadnya langsung dari Rasulullah, sami'na wa ata'na. Akhirnya istrinya pun ya setiap bertemu dengan para sahabat dan lain sebagainya tersenyum. Begitu ya. Jadi memang harus optimal sekali lagi fisik kita, begitu ya. Nih, yang bagi teman-teman yang suka makan, begitu ya, mukbang, begitu ya, dan lain sebagainya, boleh diatur makannya sekarang, gitu ya. Kalau mau buka puasa ke Jaga Walungan aja. Saya lihat menu-menunya enak-enak tuh. Wah, enak. Di Jaga Walungan, gitu ya. Yang penasaran bisa kesini aja. Boleh kesini saja. Latihan bukber di sini. Bukan ya? Harus dilatih juga. Harus dilatih, latihan bukbernya di sini. Kemudian yang suka begadang, mulai sekarang dilatih pola tidurnya. Jangan sampai tidurnya terlalu malam sehingga kesiangan. Lupa nantinya sahur. Padahal di dalam sahur itu adalah ada keberkahan. Ya. Kemudian yang ketiga, rutin berolahraga. Gitu ya. Ini yang bagi generasi mager nih ya. Yang susah kesana kemari, kita optimalkan ya sedikit-sedikit lah olahraga. Biar badan kita fit, fisik kita fit, sehingga kita siap menyambut Ramadan dengan baik, begitu kan? Alhamdulillah, masya Allah. Ini pencerahan yang luar biasa ya. Iya. Baik teman-teman, sahabat Jaga Walungan dimanapun berada, netizen yang berbahagia. Ini luar biasa pemaparan dari Ustaz Rafiq ya, yang alhamdulillah pada saat ini ditemani juga oleh KDM yang jauh-jauh dari tadi. Oh iya, masya Allah. Jauh sekali ya, jauh sekali dari tadi ya. Alhamdulillah. Ya, jadi insya Allah intinya seperti ini mungkin ya. Ya seperti ini pokoknya. Jadi bisa disimak apa yang tadi telah disampaikan Ustaz Taufik. Mungkin kesimpulannya, ketika kita mendekati bulan Ramadan, yuk siapkan diri kita, siapkan hati kita, jiwa kita, ruh kita, ya. Mungkin dari berbagai masalah yang terjadi, dari segala kegelisahan itu harus dipelajari, dikurang-kurangin. Yuk kita bergembira dengan menyambut Ramadan, berbanyak senyum kayak tadi ya, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Dan tentunya jangan lupa saksikan kami selama Ramadan di Jaga Walungan Media dalam program Ngawening Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.